Halo rekan-rekan semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan nama saya Berlius Morenzia. Saya merupakan salah seorang peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pada kali ini, saya mendapatkan tugas mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik. Sekarang, gimana nih bentuk pelayanan publik yang terjadi di negara kita? Apakah seperti nomor 1, antrian atau berdesak-desakan, atau seperti nomor 2 yang sudah teratur dan rapi? Semoga seperti nomor 2 ya. Oke, selanjutnya itu kita akan menganalisis 5W1H atau what, where, when, who, dan why, dan what dan how terkait materi pelayanan publik. Oke, langsung saja. Untuk pengertian pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan publik menurut lembaga administrasi negara yaitu segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat atau di daerah dan di lingkungan di BUMN atau BUMD dengan dalam bentuk barang atau jasa. Dan oke, sekarang untuk when. Kapan terjadinya pelayanan publik tersebut? Pelayanan publik dapat terjadi kapanpun, tergantung jenis dan pelayanan publik tersebut. Contoh, pelayanan publik yang terjadi di bandara. Di bandara, pelayanan publik dapat terjadi 1 kali 24 jam. Dan di mana terjadinya pelayanan publik tersebut? Pelayanan publik dapat terjadi di instansi pemerintahan pusat atau daerah, atau di lingkungan perusahaan baik itu BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta lainnya. Dan untuk who, sekarang siapa yang dapat terlibat dalam pelayanan publik tersebut? Tentunya pelanggan atau masyarakat dan organisasi pelayanan publik tersebut, baik itu pemerintah pusat atau daerah atau perusahaan, baik itu BUMN, BUMD maupun swasta lainnya. Dan untuk why, mengapa terjadinya pelayanan publik? Karena setiap individu memenuhi kebutuhan barang atau jasa untuk menjaga kelangsungan hidup mereka dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu mekanisme pasar atau transaksional. Pemenuhan kebutuhan dapat berupa barang dan jasa, dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Berbagai kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan warga negara ketika pasar tidak bisa menyediakannya, kemudian muncul kegiatan disebut pelayanan publik. Dan untuk how, bagaimana terjadinya proses pelayanan publik itu tergantung jenis pelayanan publik yang dilaksanakan oleh organisasi pelayanan publik tersebut. Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan prosedur dan tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Oke, selanjutnya yaitu contoh analisis 5W1H pada video inovasi pelayanan publik warung PMI yang didirikan oleh BP2MI di Pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nunukan. Untuk link videonya dapat dilihat pada slide di bawah, atau dapat juga di searching di YouTube dengan keywordsnya yaitu warung PMI di Pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nunukan berupa inovasi pelayanan publik. Siapa yang terlibat? BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kabupaten Nunukan sebagai pelayanan publik. Yang kedua itu masyarakat tentunya, atau calon PMI. What? Apa yang terjadi? Yaitu di video berisikan tentang inovasi pelayanan publik berupa warung PMI yang didirikan oleh BP2MI di Pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nunukan terkait permasalahan mengenai PMI. Why? Mengapa itu terjadi? Karena berdasarkan data KJRI Kota Kinabalu, pekerja migran Indonesia PMI yang tercatat sekitar 150.000 WNI dan sebanyak 300.000 sampai 350.000 merupakan PMI non-prosedural atau antisipasi banyaknya PMI ilegal.
rekapitulasi penanganan PMI bermasalah selama tahun 2015 sampai tahun 2020 sebanyak 2.915 PMIB. Dan karakter Kabupaten Nunukan sebagai tempat transit para calon PMI dari berbagai wilayah di Indonesia yang ingin bekerja di wilayah Sabah, Malaysia. Kapan itu terjadi? Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik yaitu dimulai dari tanggal 24 Februari 2017. Di mana itu terjadi, yaitu dilaksanakan di Pelabuhan Tununtaka, Kabupaten Nunukan. Bagaimana itu terjadi atau prosesnya? Yaitu warung PMI hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan paripurna one-stop service. Yaitu kemudian menu pelayanan PMI atau calon PMI yang terdapat di warung PMI yaitu layanan kepulangan PMI, layanan keberangkatan PMI, pemeriksaan surat jalan PMI, layanan PMI bermasalah, layanan PMI sakit dan meninggal dunia, layanan deportasi, layanan pengaduan masyarakat, konsultasi masalah PMI, dan lain-lain. Tiga unsur dalam pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan yaitu pelayanan publik orang dan masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur yang ketiga yaitu kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Oke, selanjutnya yaitu berkaitan dengan klasifikasi barang atau jasa. Untuk barang semi-private seperti jalan tol atau fasilitas bandara mempunyai rivalitas yang rendah dan eksklusibilitas yang tinggi. Sedangkan untuk barang publik seperti udara bersih atau jaminan keamanan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian mempunyai rivalitas yang rendah dan eksklusibilitas yang rendah juga. Dan untuk barang privat berupa rumah dan mobil mempunyai rivalitas dan eksklusibilitas yang tinggi. Sedangkan untuk barang semi-publik seperti sumber air bawah tanah atau hasil hutan itu mempunyai eksklusibilitas yang rendah dan rivalitas yang tinggi. Para ahli lain juga mengatakan bahwa suatu barang atau jasa dapat disebut sebagai barang atau jasa publik ketika karena kepentingan strategis di masa yang akan datang, negara memutuskan suatu jenis atau barang jasa tertentu sebagai barang atau jasa publik. Dengan demikian, meskipun menurut berbagai klasifikasi sebagaimana telah dipaparkan di tabel tersebut, barang atau jasa termasuk sebagai kategori barang jasa privat atau barang jasa tersebut bisa menjadi barang jasa publik ketika keputusan politik mengubahnya. Contohnya, pendidikan di masa lalu dianggap sebagai barang privat sehingga setiap individu harus memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan dengan biaya sendiri dari penyelenggara pelayanan pendidikan, baik swasta maupun pemerintah. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pemerintah menganggap pendidikan sebagai hal yang penting untuk masa depan, untuk pembangunan bangsa, sehingga diputuskan bahwa pendidikan dijadikan sebagai barang publik dengan memberikan subsidi terhadap biaya yang harus dibayar individu untuk memperoleh layanan pendidikan. Bahkan pemerintah membebaskan biaya pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah melalui program wajib belajar wajar 9 tahun. Contoh lain, pergeseran barang privat menjadi barang publik adalah keterbukaan informasi. Informasi terkait kepemilikan kekayaan pribadi pada mulanya merupakan hal pribadi yang tidak perlu diketahui oleh banyak pihak. Namun, kondisi menjadi perubahan apabila pribadi seseorang mengalami pergeseran posisi dari seorang pegawai biasa, pengusaha, bahkan rakyat jelata ketika yang bersangkutan bergeser posisi menjadi pejabat negara. Maka informasi harta kekayaan menjadi kewajiban untuk dilaporkan, bahkan dipublikasikan ke masyarakat umum. Di sisi lain, terdapat pula kasus informasi publik yang menjadi ranah pribadi, seperti misalnya informasi terkait perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah, atau informasi terkait adanya lowongan beasiswa yang seharusnya terinformasikan ke publik tetapi hanya disimpan sendiri. Kasus yang terakhir merupakan pergeseran antara publik ke private namun tidak dibenarkan. Dan untuk selanjutnya itu tabel perbedaan pelayanan publik dan private. Untuk pelayanan publik, sifat barang dan jasanya itu barang publik, barang semi publik dan memiliki eksternalitas. Sedangkan untuk pelayanan private, sifat barang jasanya itu barang private atau barang perorangan. Untuk risiko kegagalan penyelenggaraan, pelayanan publik itu risiko kolektif, banyak orang dan bersama. Sedangkan untuk pelayanan private itu kerugian perseorangan. Akses warga terhadap pelayanan. Untuk pelayanan publik itu tanggung jawab negara, sedangkan untuk pelayanan private itu tanggung jawab warga. Untuk keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara, pelayanan publik itu tinggi dan langsung. Sedangkan untuk pelayanan private rendah dan tidak langsung. Dasar penyelenggaraan
Untuk pelayanan publik, konstitusi dan kebijakan publik dan peraturan perundangan. Sedangkan untuk pelayanan privat, kesepakatan pengguna dan penyelenggara kebijakan. Sedangkan untuk lembaga penyelenggara, pelayanan publik itu instansi pemerintah dan non-pemerintah. Untuk pelayanan privat, yaitu korporasi, lembaga, nirlaba, BUMN atau BUMD. Untuk sumber pembiayaan, pelayanan publik itu anggaran, subsidi pemerintah atau user fee. Sedangkan untuk pelayanan privat yaitu kekayaan negara yang dipisahkan dari hasil penjualan dan user free. Sekarang untuk klasifikasi pelayanan publik. Ada pelayanan administratif, ada pelayanan barang, ada pelayanan jasa, dan ada pelayanan regulatif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Sedangkan untuk pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sekarang merupakan untuk prinsip pelayanan publik, yaitu ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurat, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Untuk pola pikir kita sebagai aparatur sipil negara sebagai pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan untuk pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau sebagai fungsi proteksi. Apa sih yang dimaksud dengan patologi birokrasi? Patologi birokrasi itu merupakan suatu masalah yang terjadi di birokrasi tersebut. Di antaranya seperti penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kewenangan, KKN, dan enggan untuk melakukan perubahan. Ini adalah bentuk gambaran dari rumitnya pelayanan publik. Pada gambar sebelumnya bisa kita lihat bagaimana rumitnya atau berkelok-keloknya bentuk dari pelayanan publik tersebut. Sekarang untuk prinsip pelayanan prima, yaitu responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan, dan memberikan aspirasi kepada pegawai. Dan untuk langkah strategis penyusunan standar pelayanan prima, yang pertama yaitu identifikasi masyarakat pengguna layanan, pahami kebutuhan masyarakat, identifikasi jenis layanan, tetapkan persyaratan atas suatu layanan, tetapkan standar pelayanan, tetapkan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, tetapkan jenis dan jumlah peralatan, siapkan unit atau tugas menerima keluhan masyarakat. Oke, mungkin sekian dari untuk learning journal yang saya buat berkaitan dengan pelayanan publik. Terima kasih telah mendengar dan menonton ya. Oke, selamat. Sampai ketemu di lain waktu.